Saya pada hari ini dengan dimulai dengan membaca bismillah di hari yang baik ini, di hari Jumat 19 April 2024 mendaftarkan diri di kantor PDI Perjuangan untuk ikut serta dalam penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Pangandaran melesat. Joane Irwan Suwarsa, anggota DPRD dari PDI Perjuangan juga pengusaha muda daftar penjaringan bakalon Bupati Pangandaran ke kantor PDI Perjuangan, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Jo mengaku siap berkontestasi di Pilbub Pangandaran dan mendapat restu dari keluarga dan dukungan dari rekan-rekan pengusaha muda serta masyarakat Pangandaran. Terbukti Jo hadir didampingi istri dan Ketua BPC HIPMI Pangandaran Senaris Kantia dan ratusan masyarakat. Sebagai putra daerah saya terdorong memiliki konsep dan gagasan untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran, kata Joane Irwan Suwarsa. Dalam pemaparan, Jo menyodorkan gagasan dan ide disampaikan saat mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di DPC PDIP. Bukan hanya ide dan gagasan, Jo juga memaparkan visi sebagai bakalon Bupati dengan konsep Pangandaran melesat, dan juga 5 bidang program prioritas diantaranya, 1. Pariwisata, 2. Pendidikan dan kesehatan, 3. Agama, seni dan budaya, 4. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan, 5. Sandang, pangan dan papan. Ditambahkan Joane Irwan Suwarsa, amanat PDI Perjuangan yang menugaskan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran selama 2 periode dipandang perlu untuk menyelamatkan program unggulan partai. Jadi perjuangan tanpa ketulusan, tanpa keikhlasan, tanpa didasari ibadah tentu itu akan menjadi beban. Tetapi dengan keikhlasan dan motivasi kita ingin menjadi manfaat, maka itu akan menjadi berkah dan akan terasa ringan di setiap langkahnya. SDM Pangandaran, produk Pangandaran ke depan harus menjadi unggul. Tidak mudah, perlu pemikiran yang luar biasa, yang penuh inovasi, pemikiran yang segar, harus pemimpin yang sat-set, agar mampu membawa Pangandaran semakin melesat. Ketua DPC PDIP Pangandaran, JJ Wiradinata menyampaikan, bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran membuka penjaringan bakal cabub dan bakal cawabub sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang boleh daftar bukan hanya kader PDIP saja akan tetapi masyarakat umum pun diperbolehkannya, kata JJ. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat Pangandaran, apalagi Pangandaran sebagai daerah wisata, karena membangun Pangandaran ke depan itu cukup berat. Oleh sebab Pangandaran perlu dipimpin oleh sosok yang mempunyai kemampuan, pengalaman dan punya integritas serta memiliki moralitas yang baik, ujarnya. Saya diajari begini, ketika masuk PDI. Kalau kamu masuk PDI, maka siap-siap kamu harus kecewa. Jadi kalau besok kamu direkomendasi, itu mah. Tapi tidak direkomendasi terus mundung. Aing mau ke PDI deui enggak. Kesabaran dalam represional. Ya, itu yang tentu akan terus berlanjut. Pangandaran ke depan kita harus melakukan optimalisasi di segala bidang. Apa yang sudah dilakukan Pak JJ selama masa periode ini sudah cukup baik. Pak JJ sudah membuat fondasi yang sangat baik. Pelayanan dasar sudah dilakukan dengan cukup baik dan penilaiannya pun cukup tinggi kan. Gitu. Maka pemimpin ke depan harus mampu membuat inovasi baru, optimalisasi dari sisi ekonomi. Andalan kita para wisata. Itu dari sisi ekonomi para wisata kita harus optimalkan. Kita punya pantai 91 km yang belum tereksplor semua. Kita punya potensi UMKM dan lain sebagainya yang belum tersentuh secara menyeluruh, saya kira begitu. Kita harus membuat wirausahawan baru agar terus ekonomi kita terangkat. Pemerintah bisa hadir, memberikan insentif, memberikan akses perbankan dan lain sebagainya agar diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, kita bisa menggandeng beberapa organisasi, ada HIPMI, ada Kadin, kita bisa mengajak mereka untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana mengembangkan ekonomi pariwisata ke depan. Di sisi
Pertanian pun sama. Pertanian juga perlu optimal betul. Infrastruktur pertanian saat ini juga perlu terbangun dengan baik. Maka ke depan untuk ketahanan pangan, untuk peningkatan nasib ekonomi para petani, infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas. Jalan-jalan usaha pertanian harus menjadi prioritas. Jalan-jalan desa juga harus diprioritaskan. Karena infrastruktur jalan kita sudah hampir selesai. Sudah tidak ada lagi yang jalan yang rusak kan kira-kira begitu. Nah hanya tinggal 5%, gitu. Nah, itu bisa selesai mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan. Nah, itu kan skemanya sudah dibuat. Skemanya sudah dibuat oleh Pak JJ dan pemerintahan sekarang. Demikian rupa dengan skema-skema tertentu yang saya kira dengan kita bisa meningkatkan PAD, fokus kita harus bisa meningkatkan PAD. Maka dengan meningkatkan PAD bisa segera terselesaikan terkait dengan portofolio itu. Adalah kita salah satu adalah pariwisata. Ya, kita harus optimalkan kaitan dengan pariwisata. Penataannya, tata kelolanya, parkir dan lain sebagainya harus dioptimalkan. Gitu. UMKM-nya, pajak restoran juga kalau pelayanannya baik juga mereka juga akan happy juga, kan gitu. Itulah kira-kira secara makro lah. Nah, kaitan dengan pupuk ini memang isu nasional ya, isu nasional. Tapi tentu ke depan pemerintah harus bisa mendorong. Yang terpenting adalah data. Nah, kita ini mungkin masih agak kurang terkait terkait data ini masih kurang valid. Nah, mungkin ke depan harus didorong terkait data ini agar bisa lebih efektif, gitu kan? Para petani juga bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para petani. Ada partai, tentu di dalam partai ada mekanisme. Nah, diantaranya survei dan lain sebagainya, uji uji dan lainnya lah. Itu saya kira nanti partai yang menentukan rekomendasi turun pada siapa menjadi Pangandaran 1 atau Pangandaran 2. Bagi saya tidak masalah. Itu siapapun nanti pemimpinnya tentu harus membawa Pangandaran lebih juara lagi, lebih baik lagi, dan pemimpin ke depan harus membawa Pangandaran menjadi lebih melesat. Bro Wibowo melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.